suatu series Lord of the Ring yang bapuk. Selamat malam semuanya, balik lagi di Cinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Gila, gue baru aja ngelarin Ring of Power. Wah, susah payah, penuh perjuangan gue nonton Itu Ring of season Power 1-2. Oh, yang 2 keluar kapan? Tahun ini, tahun kemarin 2024. Itu bulannya? Aduh, gue lupa bulan kapan. Kayaknya di tengah-tengah dah. Di Ring of Power. Power. Nggak tahu aja ada season 2-nya. Suatu series Lord of the Ring yang bapuk. Emang iya. Gak bapuk banget sih. Maksud gue, untuk itu kan kayak Game of Thrones ya, Game of Thrones. Versi versi Middle Earth gitu. Kenapa sebenarnya gue ngikutin? Karena gini, gue jujur trigger banget tuh ketika gue nonton Lord of the Ring Rohirrim yang animasi. Itu bagus banget gitu kan. Gue gila, bagus banget lagi gitu. Gue lanjutin deh Ring of Power. Gue nonton Ring of Power tuh gara-gara gue di kereta. Lu nonton ya sama sekali? Belum. Gue di kereta nggak ada 8 jam saat di kereta, gue nontonnya Ring of Power gitu kan. Itu pun gak kuat-kuatnya ya, karena bener-bener dragging banget, ngebosenin banget gitu menurut gue ya. Lebih fokus ke politik kayaknya ya. Iya, fokus ke politiknya. Betul. Cuma ini notes ke gue sih, kalau lu nggak suka banget sama Lord of the Ring, lu nggak mengerti lore ceritanya Lord of the Ring ataupun The Hobbit dan lain sebagainya, gue yakin lu pasti mundur nonton ini Ring of Power. Gue pun ya gue nonton Lord of the Ring tapi juga udah lupa gitu ya. Hobbit juga udah lupa. Ketika nonton season 1, gue masih harus dengar penjelasannya di YouTube ataupun ya udah sekedar nonton karena ngisi waktu luang. Cuma ketika gue nonton animasi yang Rohirrim itu bagus, gue nonton Lord of the Ring 1, 2 sama 3. Yang extended tapi biasa. Masalahnya di Prime gak ada yang extended. Jadi gue nonton yang biasa. Oh, gue terakhir lihat di mana? Di Max. Ya? Di Max ada extended. Iya benar. Lu kapan nonton terakhir Lord of the Ring? Aduh, lupa gue. Zaman di TV dah. Wah, gue seminggu lalu gue nonton. Gue bisa menentukan Lord of the Ring masuk top 10 film terbaik gue sepanjang masa. Gila, Iya sih. Gila banget yang pertama, gue jadi Battle of the Ring dikit. Lu nonton deh Lord of the Ring yang pertama gitu. Kita maksudnya semenjak kita punya Cinema Tengah Malam ya udah selama setahun 2 tahun ini, kita tahu Lord of the Ring itu bagus gitu. Kita sama-sama tahu, kita nonton waktu masih kecil di Trans TV dan lain sebagainya. Ketika lu nonton lagi sekarang, POV kita udah beda tuh. Dulu kita cuma nikmatin gitu lah. Sekarang kita udah mulai ngerti gimana caranya memberikan penilaian kepada film kayak gitu-gitulah, sedikit-sedikit demi sedikit gitu. Lu nonton Lord of the Ring, lu miss banget guys. 2001 lu bisa buat film segila itu, sampai gue pikir kayak gila, di teknisnya gila banget gitu. Terus dunianya sebesar itu, sekeren itu perjuangannya, banyak ada kurcaci, ada ini dan wah gila banget is, bagus banget. Gue nonton yang pertama niatnya sambil kerja, nggak jadi kerja gue. Tapi yang itu tuh 2 jam 40 menit. Iya. 3 jam kayaknya, hampir 3 jam gitu. Gak ada yang nyampe 3 jam kayaknya deh. Iya, segitu. Karena setahu gue extended tuh gila-gilaan banget. Gue nunggu momen, gue pengen nontonnya extended sekalian. Iya, katanya bagus banget extendednya juga. Karena kan yang itu udah sering diputer sama, kayaknya sih gue sempet nonton sekali lagi gitu. Jadi gue belum sempet nonton extended, jadi sekalian ntar gue pengen maraton. Wah gila. Kayaknya keren sih. Yang extended kayak kalau orang bilang katanya banyak extended tuh paling cuma ngejualan extendednya doang, bla 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 gitu. Tapi ini semua cerita itu penting banget. Gue nonton itu gila, gue kayak anjir, ternyata Sauron kayak gini, ternyata Aragorn keturunannya si ini, terus Legolas, terus si siapa namanya Elanor, Elanor or something lah, terus cincinnya Lord of the Ring-nya Smeagol dan lain sebagainya. Masuk tuh sampai Return of the King, perjuangannya dia dari nggak mau jadi raja, Aragorn-nya pindah ke Hobbit. Kita dapat cerita kenapa Frodo Baggins dan satu lagi siapa orangnya yang di The Hobbit, siapa namanya? Bilbo Baggins gitu, dia dapat cincinnya. Lu lihat lagi perjuangannya, kayak anjir ceritanya seluas ini ya. Gue nonton Ring of Power yang pertama, connect semua di kepala gue, ting 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 ting. Kenapa ringnya itu harus dibuat? Sauron tuh dari mana? Sauron tuh dulu cuma panglima dari raja paling besarnya. Terus dunia kurcaci, elf, manusia jadi satu untuk ngalahin.
Sauron hilang, akhirnya Sauron kembali di Ring of Power di situ. Wah gila bagus banget Is. Gue padahal ceritanya seriesnya ngebosenin, tapi gue kayak anjir ini ceritanya bagus lagi gitu. Tapi experience-nya jadi lebih seru nonton. Oh parah, jadi seru makanya gue bilang. Harus ngerti dunianya dulu. Iya. Terus pas gue nonton nonton animasinya terakhir ya, maksudnya yang paling terbaru di bioskop satu. Lebih gila lagi ternyata kayak bangsa Rohirrim gitu, manusia di satu itu tuh kenapa pecah dan kenapa bisa se-epic bisa se-comeback itu, bisa saling nyatu di Middle Earth dan lain sebagainya. Connect semuanya gitu, Is. Maksudnya kayak gila di yang animasinya dia nyebut kayak oh ya ada penyihir ini nih Sauron, terus ada ini Gandalf. Gue langsung kayak anjir ini timeline-nya walaupun beda 1000 tahun, beda 100 tahun gitu. Ring of Power tuh 1000 tahun sebelum Lord of the Ring. Kalau yang si Rohirrim 100 atau 200 tahun sebelum Lord of the Ring gitu. Jadi kayak lumayan jauh, tapi Ring of Power tuh dibuat Sauron gimana dia ngebuat ringnya. Gila sih, bagus sih. Gue sebenarnya pengen nonton, cuma kayak gue rada bingung gitu loh. Gue pengen baca bukunya tapi kayak malas. Gue pengen baca bukunya penasaran sebenarnya, cuma tebal juga ya. Nah, karena mungkin itu menurut gue jelek di seriesnya adalah lu banyak banget hal yang lompat gitu. Misalnya ketika lu tahu nggak ternyata ringnya itu ternyata kayak elf tuh punya 3 ring. Gue nggak tahu sih detail. Nah, itu baru ketahuan nih. Jadi intinya adalah di Ring of Power ini menjelaskan. Gue kaget, gue pikir Lord of the Ring cuma 1 cincin ini doang kan. Oh iya, ada banyak gue tahu. Nah, itu ternyata pertama dibuatnya untuk elf 3. Terus si Sauronnya nyamar lah gitu. Dia buat lagi untuk kaum kurcaci dwarf ya. Buat 7. Habis itu dia bilang lagi enggak, ini manusia harus buat enggak, manusia tuh nanti begini gitu. Terus manusia akhirnya buat 9. Sauron buat 1 yang ngendalin 1 cincinnya ini. Kayak gitu. Dan yang gilanya lagi, lu tahu Aragorn sekeren itu lah ya. Tapi ternyata maksudnya selama perjalanannya dia menjadi Aragorn kayak kita di Lord of the Ring kalau lu nonton opening scene mungkin 30 detik atau 5 menit pertama yang ngepotong tangannya Sauron gitu ya. Isildur namanya. Isildur ngepotong tangannya Sauron, dia yang mau ngancurin ringnya gitu, tapi sama dia akhirnya nggak dihancurin, akhirnya dipakai kan, kayak gitulah, jahat lah bla bla bla, akhirnya jadi meninggal karena ringnya. Di Ring of Power Isildurnya masih jadi nelayan nih, terus kayak anjir ternyata dia buat jadi raja perjuangannya panjang banget gitu loh. Kayak anjir gila keren banget gue bilang. Dan itu kan ibaratnya nenek buyutnya Aragorn yang 1000 tahun yang dia nggak kenal sama Isildur gitu. Coba darah rajanya dimulai dari nelayan yang bukan nelayan sih, bukan budak kapal, pokoknya orang kapal yang suka ini bapaknya panglima dan cupu, tapi dia jadi yang nanti nebas tangannya Sauron gitu, kayak anjir Isildur gitu. Mantap sih. Itu sih sebenarnya experience itu ketika lu nonton Lord of the Ring, ketika lu nonton Hobbit, ketika lu nonton apapun itunya. Ketika gua pas nonton seriesnya, karena nggak nonton rewatch Lord of the Ring, gua nonton susah banget nih karakter baru. Ternyata semuanya itu karakter lama yang udah di-mention semua sama Lord of the Ring. Iya sih. Itu karena dari buku juga sih ya. Iya. Jadi semuanya bisa terkonek kayak gitu. Tolkien, GG. Gila sih. Terus ini sedikit diskusi lagi ya. Kayak ada satu, lu pasti lupa lah. Pokoknya di yang kedua pertama gitu. Lupa, pokoknya dia si Gandalf yang mati dia lawan monster yang kayak Baphomet itu, das gitu kan. Terus runtuh itu kan kaum kurcacinya kan pada mati. Maksudnya di situ kan kosong ya. Di Ring of Power itu goanya masih ditempatin sama kurcacinya. Kenapa terbentuknya kayak yang lawannya Gandalf? Itu dari Ring of Power. Iya, dari Ring of Power itu. Ada, dan itu sebelum keruntuhannya kaum kurcaci yang akhirnya jadi enggak ditempatin sama sekali. Masih ada rumah, masih ada orang jualan, masih gitu. Kayak terus kan gue bisa nonton Lord of the Ring, gue kayak anjir ini Lord of the Ring udah gak jadi apa-apa cuk. Pintunya udah jadi bapuk, udah kotor, udah gak ditempatin. Cuma diisi sama monster yang lawan Gandalf gitu. Tapi desainnya masih mirip ya? Masih mirip, makanya itu dia makanya gue bilang gila. Anjir di Ring of Power gila juga anjir. Tim produksinya mantep juga. Kan seri termahal is. Iya, cuma kan tetap maksudnya mereka bener-bener bikin konsepnya sama risetnya bener-bener yang udah ada dibikin lagi gitu kan. Gila sih. Terus Elanok Raja Elf yang
kalau di Lord of the Ring dia tuh rajanya yang anaknya nikah sama Aragorn gitu. Jadi Ring of Power masih ada, masih muda, dan menurut gue jadi salah satu karakter terbaik yang gue suka. Wise banget dan lain sebagainya. Tapi kita tahu di Lord of the Ring kan dia cuma marah aja, cuma ini gitu ya. Ternyata gila prosesnya. Itu sih kayaknya lo harus ngikutin Lord of the Ring-nya dulu gitu. Berarti emang harus nonton Lord of the Rings dulu sih. Iya. Biar karena kalau nonton Lord of the Rings jadi tahu kayak karakter yang jadi Lord of the Rings udah jadi apa gitu. Kita jadi excited gitu. Iya. Ini akan dibawa kemana nih gitu kayaknya. Iya. Karena filmnya bagus, kita nonton seriesnya tuh bosen. Jadi kayak gue lebih milih untuk nonton Lord of the Ring dulu, ngebangun hype, lu baru tahu karakternya kenal gitu. Kalau lu nonton yang dari seriesnya sebenarnya harusnya kan gitu ya, series manjang sampai Hobbit gitu kan, lu bisa ngikutin perkembangannya gitu. Tapi seriesnya maksudnya membosankan, gue takutnya lu mundur gitu. Kayaknya emang harus Lord of the Rings dulu, jadi kita tahu kan, misalkan karakter ini nanti di Lord of the Rings akan jadi ini, gitu. Kita jadi penasaran akan kemana dia journey-nya gitu. Iya. Gue sampai ngikutin perjalanannya Sauron di YouTube, orang pada breakdown, terus Aragorn udah sampai mati, udah sampai di bukunya udah sampai mati dia anjir masalahnya. Udah sampai jauh banget gue anjir. Udah sampai jauh banget gue. Terus Frodo yang terakhirnya tuh dia kemana, kayak gitu-gitu. Wah seru dah. Penyihir-penyihirnya Is, ada Valar gitu-gitunya, dewa-dewi. Mantep lah menurut gue. Ya bisa dibilang apa ya, gue untuk dari segi series kurang sebenarnya Ring of Power. Cuma karena gue suka sama Lord of the Ring, udah telanjur ngikutin story-nya, gue paksain dah nonton Ring of Power. Tapi endingnya kayak bikin excited kan untuk season 3. Excited sih, karena itu ceritanya masih panjang sih. Maksudnya masih ini, kayaknya season 3 2026 deh. 2026. Cuma gue gak tahu sih, maksudnya respon orang-orang sama fans terhadap Rings of Power kan gue gak ngikutin juga ya. Terakhir gue nonton audience kayak gimana gitu. Yang animasi sih ya, kan ngundang kayak fans Lord of the Ring ya pas di bioskop. Langsung samping gue berisik banget tuh kayak, apa itu Ring of Power? Ini baru film, apa itu Ring of Power gitu. Kayak gitu. Tapi di audiens juga ini kali ya, dianggap kayak membosankan. Iya, betul. Nah, sesimpel ini makanya kocaknya dia bisa connect sama animasinya juga. Kan pokoknya ada satu di apa yang Lord of the Ring yang kedua, The Towers kalau nggak salah, The Two Towers. Dia itu perang, pokoknya di satu menara, dia ke pojokan di bawah gunung gitu. Dia bilang kan, ayo kita perang lawan orknya. Enggak, mending kita ngungsi di satu menara. Nah menara itu tuh dia bilang, gue yakin bangsa kita bakal selamat untuk kedua kalinya di mana namanya, di castle itu gitu. Dia ngomong untuk kedua kalinya, dan untuk yang pertama kalinya di situ di animasi itu. Jadi kayak dia bilang kita pernah selamat kok dulu gitu. Itu cuma sekedar omongan ya. Kita nggak tahu ya. Tapi di animasinya se-epic itu dia bisa selamat. Mereka tuh di animasinya bisa selamat di castle-nya itu dari serangan orc semuanya, gila banget. Dan gue pas gue udah nonton itu, gue nonton Lord of the Ring yang kedua, anjir dia selamat lagi untuk kedua kalinya beneran. Gila anjir gitu. Tapi gue penasaran jadinya si Tolkien tuh nulis Rohirrim dulu atau nggak tahu tuh gue. The Towers dulu. Kalau itu ini kayak Star Wars ya jatuhnya. Iya sih. Star Wars kan pernah bilang yang untuk mencuri Planet Death Star ada si Rogue One. Terus akhirnya baru dibikin filmnya, ternyata ada Rogue One. Itu kasusnya sama berarti ya. Kayak di-mention dulu di Two Towers pernah ada yang selamat, ternyata dibahasnya di Rohirrim anjir. Gila, sampai elang-elang yang elang gede banget kayak monster itu dibahas juga. Di Rohirrim ada, anjir di Ring of Power juga ada. Gila sih, maksud gue dunianya, gue apa ya, gue nonton, kita sama-sama nonton Game of Thrones excited gitu ya dengan dunianya mereka gitu. Dan ini gila, menumbuhkan lagi gitu loh. Ini menurut gue keren bro, sumpah bro. Salah satu apa ya, fantasi terbaik sih. Terbaik sih sepanjang masa. Gue jadi anjir. nonton lagi sih. Sepanjang masa, kacau. Extended. Wajib extended. Oke lah, kalau kalian gimana? Jadi panjang tuh diskusi, seru banget sih tapi Ring of Power ya. Boleh lah ditonton lah, gue nggak tahu tuh bagus apa. Tapi bakal nonton apa nggak Ring of Power? Ntar dulu itulah. Gue yang penting nonton lagi si Lord of the Rings dulu. Iya. Wajib. Lord of the Ring, Hobbit itu sebenarnya perlu nggak perlu sih ya. Hobbit nggak perlu ya, karena kita masih 2012. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.